mari kita masuk lebih dalam ke dalam isi kitab Nasihatul Al-Mulk karya dari Imam Al-Mawardi. Di situ ada banyak pembahasan, terutama tentang nasihat-nasihat kepada para pemimpin. Nah, di sini kita akan belajar itu ada 5 nasihat yang menurut Imam Al-Mawardi itu penting bagi pemimpin. Yaitu yang pertama itu dibahas, yaitu tentang hak Allah dan hak pemimpin. Ada kata-kata menarik di situ, yaitu kalimatnya seperti ini: kewajiban yang merupakan hak Allah pada seseorang adalah tauhid dan taat, sementara hak pemimpin adalah cinta dan nasihat. Dari kalimat ini kita bisa belajar, kita bisa memahami ketika seseorang menjadi pemimpin, maka perhatikan yang pertama adalah hak Allah. Yang pasti hak Allah itu pada seorang pemimpin adalah tauhid dan taat. Ketika ada seorang pemimpin dia itu tidak taat dan tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah, maka di situ ada yang keliru. Lah, ketika pemimpin itu tidak taat, maka ya tata pemerintahan akan rusak di situ. Jadi pemimpin yang baik menurut kalimat ini adalah yang pertama paham tentang tauhid dan kemudian taat kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ketika pemimpin sudah paham itu, maka muncul hak pemimpin, yaitu cinta dan nasihat. Jadi ketika ada seorang pemimpin yang baik, kita wajib mencintainya. Maksudnya mencintai itu ya dalam arti tadi memberi nasihat-nasihat. Kalau ada tindakan dari pemimpin yang keliru, ketika kita punya potensi, ketika kita mampu, maka kita harus memberikan dia nasihat agar dia tidak salah jalan di situ. Lah, itulah nasihat pertama kepada seorang pemimpin. Terus yang kedua, di situ dikatakan pemimpin adalah kepala. Sebenarnya ini Imam Al-Mawardi mengutip dari cerita-cerita raja-raja dahulu. Kata-katanya menarik di sini. Ketahuilah wahai anakku, pahamilah pesanku ini kepadamu. Nah, ini pesan seorang raja pada anaknya. Pemerintahan ini ibaratnya adalah sosok manusia yang utuh. Kepalanya adalah engkau wahai penerusku, hatinya adalah menterimu, tangannya adalah para pembantumu, 2 kakinya adalah rakyatmu, dan ruh yang membuat hidup adalah keadilanmu. Maka perlakukanlah mereka dengan baik sebagaimana engkau memperlakukan dirimu dengan baik. Nah, ini sebenarnya adalah kalimat kiasan bahwa ada seorang raja yang memberi nasihat kepada anaknya. Lah, ini pemimpin itu diibaratkan sebagai kepala. Diibaratkan pemerintahan itu sosok manusia, sosok tubuh manusia, di mana yang pertama kepalanya itu adalah penerusnya, hatinya adalah menteri. Jadi kepala itu menjadi titik puncak dalam kepemimpinan. Terus hatinya itu adalah menterinya, tangannya itu para pembantunya, dan 2 kakinya itu adalah rakyat, dan ruh yang membuat hidup itu adalah keadilan. Maka perlakukanlah mereka dengan baik sebagaimana engkau memperlakukan dirimu dengan baik juga. Lah, di sini diibaratkan bahwa pemimpin itu adalah sosok manusia yang utuh, sosok tubuh manusia yang utuh, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Ketika ada salah satu di bagian itu hilang, ya maka tata pemerintahan akan rusak. Misalnya
Kalau tadi diibaratkan bahwa hatinya adalah menteri, ketika terjadi sebuah masalah di dalam hatinya, misalnya kok menterinya itu korupsi, misalnya kok menterinya itu mengkhianati rakyatnya, maka di situ tata pemerintahan akan rusak. Karena tata pemerintahan itu diibaratkan sosok manusia yang utuh. Jadi ada kaitannya antara bagian satu dengan bagian lainnya. Makanya di sini diibaratkan seperti itu. Nah, untuk itu perlulah pentingnya memperlakukan dengan sebaik-baiknya di situ. Yang bertugas sebagai presiden, katakanlah kepala negara, yang bertugas dengan sebaik-baiknya. Lalu yang bertugas sebagai menteri, yang menjalankan tugas menteri dengan sebaik-baiknya. Lalu yang bertugas sebagai rakyat, ya bertugaslah sebagai rakyat yang baik di situ. Dan nanti ketika itu sudah mencapai satu keutuhan, maka itu akan menciptakan keadilan. Memang susah memahami teori-teori semacam ini kalau tidak dibuktikan dalam bentuk perilaku yang nyata. Lah itu perlu diperhatikan nasihat yang nomor 2. Terus yang ketiga, di situ dikatakan pemimpin adalah hujah atau bukti. Katanya Imam Al-Mawardi, karena kemuliaan posisi dari pemimpin, maka pemimpin itu kadang disebut sebagai sebutan sultan. Kalau secara bahasanya itu sultan berarti hujah. Bagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat 156, amlakum sultanum mubin, atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata. Maksudnya adalah pemimpin itu adalah bukti yang konkret adanya suatu negara atau pemerintahan. Tidak mungkin ada negara yang tidak ada pemimpinnya, karena dalam tata pemerintahan yang pertama dinilai oleh masyarakat itu adalah pemimpinnya. Jadi yang menjadi panutan pertama dalam sebuah negara itu adalah pemimpin. Katakanlah itu sultan, ataukah itu kepala negara, presiden, atau apapun sebutannya itu. Jadi pemimpin di sini mempunyai bukti yang konkret di mata masyarakat. Jadi pemimpin harus menjaga nama baik itu agar masyarakat bisa menilainya dengan baik juga. Nah, itu nasihat yang nomor 3 kepada para pemimpin, bahwa pemimpin itu adalah hujah atau bukti. Terus yang keempat, ini adalah kewajiban pemimpin dalam menjalankan segala apa yang harus dijalankan. Ada kata-kata di situ, kewajiban pemimpin dalam semua urusan hendaknya menjadi orang yang paling bersyukur, yang paling baik menjalankan kewajiban perintahnya, paling baik mengurusi dan menjaga rakyatnya. Dan di sini perlu dipahami bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang paling bersyukur. Dalam arti bersyukur itu ketika dia diberi amanat menjadi seorang pemimpin, ketika dia sudah diangkat menjadi seorang pemimpin dalam suatu negara, ya dia harus menjalankan kewajiban perintahnya dengan baik. Yang paling utama yaitu mengurusi dan menjaga rakyatnya. Bagaimana mengatur tata pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya di situ. Mungkin dari hal mengayomi masyarakatnya, mungkin dari hal menjaga masyarakatnya. Pokoknya di situ pemimpin harus menjadi orang yang paling terdepan untuk membela rakyatnya. Nah, itulah pemimpin yang baik, katanya Imam Al-Mawardi. Jadi pemimpin yang baik harus paham itu. Ketika ada seorang pemimpin
itu mendolimi rakyatnya, berbuat seenaknya kepada rakyatnya, maka itu bukan pemimpin yang baik. Justru itu adalah pemimpin yang kejam. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih seorang pemimpin. Nah, itu nasihat yang keempat. Terus nasihat yang terakhir, yang kelima, yaitu ini tentang perbuatan untuk menjaga diri yang harus dia jauhi pemimpin. Di situ ada kata-kata yang menarik. Di antara kewajiban pemimpin adalah hendaknya ia menjadi orang yang sepenuh hati, menjauh dari kerendahan, membersihkan diri dari kekotoran, meninggalkan apa-apa yang menjatuhkan harga diri dan merusak kehormatan. Nah, dari kata-kata ini sangat berat ketika diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah pemimpin yang baik adalah orang yang sepenuh hati menjauh dari kerendahan. Maksudnya ya menjaga status kemanusiaannya, bisa bersosial, terus bisa membersihkan diri dari kekotoran. Ini biasanya yang sulit. Ketika seseorang itu sudah diangkat menjadi pemimpin, itu biasanya banyak godaan di situ dan cenderung akan masuk ke lubang kekotoran, ke lubang kejahatan di situ. Mungkin dia tergiur dengan harta, dengan kemewahan dunia, dengan tawaran-tawaran yang mana itu bisa merusak dirinya sendiri. Makanya di sini Imam Al-Mawardi mewanti-wanti seorang pemimpin itu harus bisa membersihkan diri dari kekotoran, karena ketika pemimpin itu terjebak di situ, maka hancur semua tata negara dan meninggalkan apa yang menjatuhkan harga diri dan merusak kehormatannya. Kan kalau kita logika, seorang pemimpin kan seorang yang terdepan, seorang yang memegang kendali kepada rakyat di situ. Jadi ketika pemimpin itu sudah rusak, harga dirinya tidak ada, ya bagaimana rakyat mau percaya di situ? Jadi disinilah perlunya menjaga kehormatan agar dia itu bisa menjadi pemimpin yang baik nantinya. Nah, inilah 5 nasihat yang terdapat dalam kitab Nasihat Al-Mulk karangan Imam Al-Mawardi. Lah, ini mari kita koreksi diri kita. Kita mampu enggak seperti itu? Kita punya kriteria itu enggak? Jadi menjadi seorang pemimpin tanggung jawabnya itu besar. Jadi jangan hanya itu ingin dipandang orang, tapi tanggung jawab pemimpin itu sangat berat pertanggungjawabannya. Makanya Imam Al-Mawardi mewanti-wanti ketika seorang menjadi pemimpin itu ya dia harus menjadi teladan bagi masyarakatnya. Karena kalau tidak begitu ya bagaimana masyarakat mau mempercayainya. Nah, disitulah yang perlu kita bangun, khususnya generasi-generasi muda yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Lah, kita harus belajar mulai dari sekarang. Lah, itulah 5 nasihat yang ada di kitab Nasihat Al-Mulk di situ.